Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas resume buku Creative Community Planning Part 4 yang berjudul The Growing Age Creative Engagement Process for Children and Young People. Kelompok 1 ini beranggotakan Muhammad Rizal, Gina Oktaviani, Adam Pramudia Jordan, serta Muhammad Farhan Afif. Di sini kita mengutip perkataan dari James B. Moody yang berkata, di abad mendatang ini, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia atau menghancurkannya dengan melibatkan anak muda dalam solusinya, serta impian keberlanjutan mungkin selangkah lebih dekat dengan kenyataan. Lalu ada pengantar. Dalam hal kreativitas, anak-anak dan remaja menantang semua prasangka kita tentang keterlibatan komunitas dan menghadiri salah satu presentasi Wendy tentang desain perkotaan yang melibatkan anak-anak. Topik ini sulit ditemukan dalam literatur keterlibatan dewasa arus utama, meskipun banyak praktisi yang berfokus secara khusus pada keterlibatan anak-anak dan remaja, anak-anak dan remaja sudah tahu banyak tentang lingkungan mereka dan apa saja yang membuat mereka senang, aman, serta mudah untuk bermain dan berpergian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, keterlibatan dengan anak-anak. Apa yang kami lewatkan pada simposium yang dilakukan ini bertujuan untuk menilai apakah kota-kota di Australia dan Selandia Baru ramah anak dan untuk mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan hidup bagi anak-anak. Hipotensi yang didapat dalam melakukan penelitian adalah bahwa keterlibatan pemerintah mengabaikan anak-anak dan remaja sebagai kelompok yang terlibat dalam proses partisipatif terkait dengan perencanaan dan desain dan mungkin aspek lain dari kehidupan masyarakat sipil. Next. Selanjutnya ada bekerja dengan orang muda. Beberapa prinsip panduan. Salah satu cara untuk melihat kebutuhan keterlibatan kaum muda adalah dengan mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan presentasi mereka dalam forum mengambil keputusan. Untuk memaksimalkan keterlibatan kaum muda dalam proses partisipatif, perencanaan dan lainnya harus memastikan bahwa kaum muda yang pertama sepenuhnya diinformasikan tentang peluang dan diundang untuk terlibat. Yang kedua, memahami mengapa mereka perlu dilibatkan. Yang ketiga, percaya bahwa terlibat akan menguntungkan mereka secara pribadi. Yang keempat, berharap dapat membantu orang lain seperti diri mereka sendiri. Kaum muda tidak dapat diandalkan dan cenderung sering berubah pikiran. Mereka terlalu tidak dewasa dan naif untuk mengambil keputusan. Ada metode untuk melibatkan kaum muda dengan beragam keterampilan dan tingkat kedewasaan. Next. Prinsip Savvy. Generasi muda adalah kelompok heterogen dengan banyak perbedaan. Sama seperti orang dewasa,
berbeda satu sama lain. Dalam praktik keterlibatan masyarakat, kita sering cenderung bekerja dengan yang mudah diakses, mereka yang dapat beroperasi dalam struktur orang dewasa. Orang yang diberdayakan adalah orang yang cerdas, mampu menegosiasikan dunia dengan percaya diri dan berkontribusi pada kehidupan publik yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota berkelanjutan dengan hubungan yang baik. Menurut Arthur Orsini, seorang praktisi sosial yang bekerja dalam meningkatkan partisipasi kaum muda di sekolah dasar hingga menengah atas, dengan terlebih dahulu menemukan cara bagaimana memulai percakapan yang interaktif dan kreatif. Arthur beranggapan bahwa yang dijelaskan maksud dari teori ini itu yaitu adanya percakapan antar guru dengan murid bukan suatu hal yang efektif. Dan Arthur juga beranggapan bahwa adanya percakapan dari satu orang dengan orang lain yang membuat mengetahui sesuatu yang awalnya tidak diketahui menjadi diketahui. Jadi dari sini itu mendapatkan informasi-informasi dari adanya percakapan antar orang tersebut dengan orang lain. Selanjutnya, tentang imajinasi antar generasi menggunakan lingkaran berbicara dengan orang tua dan remaja. Norma Jean, McLaren, dan Nathan Edelson menjelaskan bagaimana cara mereka menggunakan kreativitas untuk mengubah hubungan dan menemukan tujuan bersama. Penggunaan kata lingkaran berbicara untuk mempromosikan pembelajaran antar generasi. Metode ini menciptakan ruang bagi orang yang mungkin biasanya tidak terdengar dalam jenis proses lain untuk berbicara dan didengarkan. Norma Jean dan Nathan berbagi kisah tentang lingkaran berbicara ini dengan komunitas yang sangat terpisah. Jadi inti dari cerita ini yaitu adanya orang yang berpartisipasi dalam lingkaran berbicara, pengalaman bisa dihormati dengan cara yang unik. Adanya waktu bagi setiap orang di lingkaran tersebut untuk menceritakan versi cerita-cerita dari mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Selanjutnya, menghormati pengetahuan cerdas kaum muda dalam proses keterlibatan di masyarakat. Menantang asumsi tentang anak-anak dan remaja, serta menghormati suara dan kepemimpinan mereka dalam proses keterlibatan masyarakat, membuka pintu ke wacana unik. Wendy, Arthur, Rumajian, dan Nathan menginspirasi untuk membantu kaum muda berbagi ide dengan menciptakan dan mendukung ruang untuk mendengarkan, berpikir, dan mempresentasikan dengan suara dan gaya mereka sendiri. Setelah membaca buku ini, kami mendapatkan pengalaman yang sangat baik dan dapat merepresentasikan kondisi perencanaan berbasis komunitas saat ini. Misalnya, dengan kegiatan yang melibatkan remaja di dalamnya, dan hal ini cukup penting dan dapat kita terapkan ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan dengan basis komunitas. Melalui salah satu program lingkaran berbicara, ini akan memunculkan ide-ide baru dengan berdasarkan potensi dan masalah yang ada di wilayah kita. Buku ini menjadikan bacaan penting untuk secara efektif menangani tantangan mengenai kota yang berkelanjutan dengan hubungan yang baik antara remaja dan orang dewasa, agar bisa saling membantu dalam berbagai hal yang berbasiskan perencanaan komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.